Shalom Gapers, apa kabar? Kembali lagi di podcast GPIB Orayat Labora yang kali ini sudah masuk episode 4. Hari ini kita mau ngobrolin hal yang seru banget, sangat dekat dengan anak muda, yaitu temanya hari ini tentang Kristen progresif. Nah, hari ini saya Nadia Misero akan menjadi moderator di podcast kita, dan hari ini pembicaranya juga ciamik sekali. Saya perkenalkan Bapak Pendeta Limson Banjarnahor STH. Yeay. Terima kasih undangannya. Sama-sama Pak, kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol sore hari ini. Pak, hari ini kesibukannya apa nih Pak? Waduh, kalau bicara tentang kesibukan, sibuk terus nih. Sibuk terus, baik. Gimana Pak? Iya, saya seorang pendidik, memang sudah cukup lama ya pendidik. Kemudian dalam guru Pak berarti ya? Iya. Oh, oke. Jangan kencang-kencang, nanti banyak orang manggil Pak Guru nih. Pak Guru, baik Pak Guru. Ya, saya juga saat ini sedang membuka konsultan pendidikan. Jadi saya sebagai konsultan membuka, ini masih hal yang baru bagi dunia saya dan beberapa teman yang sudah bergabung dengan saya jadi sebagai konsultan. Kedua, ya sering dipakai oleh GPIBOL karena saya berdomisili di pelayanan GPIB Orayat Labora. Di samping itu KMJ-nya juga orang dekat saya nih. Aduh, kayaknya deket banget nih kawan. Oke Pak, Sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk jadi pembicara kita di podcast episode ini. Pak, gini ceritanya nih, kenapa kita mau podcast nih. Jadi kita kan... Dan susah-susah ya nanyanya ya. Kita kan baru gitu, oke. Gini Pak, kita kan masuk era digitalisasi nih Pak. Oke. Ya kan, kayaknya informasi tuh ada di sekitar kita. Media sosial tuh udah apa ya, jadi makanan sehari-hari lah gitu kan. Kayaknya kalau nggak buka medsos sejam aja, kayak ketinggalan di zaman purba gitu Pak. Nggak tahu info. Nah, pagi-pagi sudah buka media sosial. Iya, bangun tidur bukannya berdoa-doa. Ketahuan deh. Oke. Jadi pokoknya deket banget lah sama kita. Nah, satu tema atau satu isu yang lagi banyak banget nih beredar kebelakangan ini sih soal Kristen progresif. Nah, si Kristen progresif ini banyak diobrolin sama anak-anak muda. Jadi memang kan deket banget nih sama kita. Kristen, dua kata, Kristen dan progresif. Kita anak Kristen, orang Kristen, dan progresif tuh ya anak muda progresif gitu. Maju, lebih maju mungkin daripada generasi yang sebelumnya. Mungkin pertanyaan pertama aku ke Pak Pendeta. Pak, kenapa sih pemuda itu selalu mempertanyakan progresif, dekat dengan kata progresif. Itu kenapa sih anak muda tuh nature-nya begitu? Kenapa sih Pak? Bapak kan juga guru nih. Jadi deket juga nih sama anak-anak muda. Kenapa sih Pak kayak gitu? Iya, enaknya dipanggil apa ya? Apa Pak? Aku. Namanya? Aku sis. Nadia aja Pak, Nadia aja. Nadia, kalau ngomongin progresif, apalagi ngomongin teologi progresif, ataupun gereja progresif, sebenarnya itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang sesuatu yang mengkagetkan di dunia kalangan-kalangan sekolah-sekolah teologi. Progresif ataupun sesuatu yang menanyakan hal yang baru. Baru ditanya, sudah ketemu jawaban yang baru, ditanya lagi jawaban itu gitu loh. Jadi menanya, bertanya tentang sesuatu yang dianggapnya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, saya tidak menceritakan tentang asal muasal progresif ini gitu ya, karena kita nanti jauh ke belakang nih. Karena ini dimunculkan oleh para teolog orang yang cinta tentang kebenaran, cara penggalian, pemaparan,
untuk bisa menemukan keadilan seadil-adilnya dari abad 18, 19, 20 dan sampai ke bawah itu banyak catatan-catatan penting yang menceritakan tentang progresif. Tapi secara khusus hari ini kita ngomongin bagaimana seorang pemuda yang betul-betul ingin bertanya tentang bagaimana progresif itu dialami, ya kan? Dialami dan dipikirkan oleh seorang pemuda, apalagi pemuda gereja mempertanyakan. Saya mau kasih contoh ini. Setiap pemuda pasti memiliki wawasan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, orang pasti ingin tahu. Contoh nih, dia ingin memiliki masa depan yang baik. Ya. Dia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan dia, kriteria dia. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Si pemuda yang betul-betul digarisbawahi, pemuda itu kan masih mencari jati diri. Setuju nggak kira-kira? Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Belum memiliki ketetapan bahwa kematangan mengambil keputusan, kematangan untuk berpikir yang tetap itu belum didapatkan. Ada banyak faktor, Nadia. Ada banyak faktor. Banyak faktor keluarga, orang tua, teman-teman di kampus, sahabat, teman-teman di tempat pekerjaan. Ini semua mempengaruhi. Nanti sampai dia menemukan jati dirinya, maka disitulah ia akan menjadi sosok yang sudah bisa mengambil keputusan. Jadi kalau dia masih dalam usia yang masih labil ini, dia memiliki progres. Memiliki pemahaman, kok ini kurang baik ya, itu kurang baik ya. Maka dia wajar-wajar pemuda itu masih berpikir sesuatu yang masih harus membutuhkan kematangan dalam mengambil keputusan. Jadi masih sebenarnya terus mempertanyakan itu bagian dari proses hidup seorang pemuda gitu ya. Iya. Dan itulah progresif. Dan jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau kita tuh terus mempertanyakan gitu ya. Sampai di sini tidak masalah. Kalau kita ngomongin tentang masa depan dan cita-cita dan harapan pemuda, terutama untuk mendapatkan prestasi cita-cita, tidak masalah. Apa nih Pak yang jadi red flag-nya? Batasannya apa sih Pak? Kita boleh mempertanyakan tuh batasannya apa? Ya, batasan begini ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa si pemuda ini masih membutuhkan topangan, dukungan dari yang lebih dewasa. Katakanlah mentor, katakanlah leader. Dia membutuhkan itu. Dan dia membutuhkan membutuhkan sosok yang dijadikan figur. Contoh ya, jangan sakit hati nih ya Bapak Ibu, Saudara. Jangan sakit hati orang tua. Saya juga orang tua nih. Jangan baper ya Pak. Jangan baper. Jikalau anak itu tidak menjadikan orang tuanya sebagai role model kehidupannya. Dia bisa saja menemukan teman, sahabat, tetapi bukan orang tuanya. Gitu loh Nadia. Dan itu fine aja ya Pak. Fine Harusnya saja. Orang tua juga bisa lebih terbuka gitu ya dengan kenyataan kayak gitu. Karena belum tentu keinginan seorang anak muda yang lebih ke depan pemikiran progresnya itu, belum tentu sepertinya tidak dia temukan pada orang tua itu. Itu. Nah, kenapa? Karena modelnya sudah beda, zamannya sudah beda. Iya. Oke. Gitu kira-kira. Oke. Pak, ini sih balik lagi ya ke Kristen progresif ini. Ya. Jadi kan kalau di Kristen progresif itu ada dua hal nih Pak yang dipertanyakan gitu ya. Mereka kan memang ajarannya itu untuk ngajak terus mempertanyakan kenapa sih kita percaya atas apa yang kita percaya saat ini gitu. Nah, ada dua topik besar nih yang dipertanyakan oleh teman-teman kita yang
menganut aliran Kristen progresif itu gitu ya. Yang banyakan pemuda tadi yang memang lagi di usia-usia mempertanyakan itulah Pak, dan itu fine sebenarnya kan. Yang pertama itu soal Alkitab Pak. Alkitab itu apa namanya? Sebenarnya bagaimana sih Pak posisi Alkitab bagi orang Kristen gitu, menurut Bapak? Ya, ada banyak orang yang mencoba mengambil dan memahami Alkitab itu sebagai narasi-narasi yang menurut mereka, menurut mereka kurang dapat diartikan sebagai firman Tuhan ataupun catatan tentang firman Tuhan yang terbebas dari kesalahan. Nah, ada banyak orang kalau kita ngomongin tentang Kristen progresif tadi itu, salah satunya ini tadi nih. Ada pertanyaan, mereka mempertanyakan tentang otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan, karena di sana ada banyak catatan-catatan yang memuat tentang dosa dan perilaku yang seharusnya tidak ada di Alkitab itu. Iya Pak, kalau yang aku baca sih misalnya ya, salah satu yang dipertanyakan misalnya kayak Salomo istrinya banyak gitu. Ya kan katanya kita disuruh monogami gitu ya. Tapi terus habis itu di salah satu tokoh Alkitab yang jadi raja lagi, malah istrinya banyak gitu. Gimana sih gitu Pak? Padahal orang nganggap bahwa otoritas Alkitab itu adalah firman yang diwahyukan dan kepada orang-orang yang sudah memiliki kemampuan atas pengawalan, atas karunia Roh Kudus. Orang itu menerangi si penulis sehingga itu terwujud dalam bentuk Alkitab sebagaimana yang sudah kita pahami sekarang. Lantas pertanyaannya, mengapa ada catatan-catatan seperti yang Nadia tanyakan? Kenapa ada bab-bab kayak gitu? Nah ya, jadi begini Nadia sebenarnya. Saya melihat begini ya, dan sepemahaman saya, contoh nih, Salomo memiliki istri 1000. Daud memiliki istri 8. Oke? Nah, ini pengetahuan Alkitab. Nah, mengapa itu ada di sana? Nah, jadi begini nih, sebelum saya jawab itu, kita perlu pahamin bahwa Alkitab itu kan, harus kita paham dulu nih Nadia, bahwa Alkitab itu kan panduan hidup. Betul. Kemudian Alkitab itu sumber pengajaran ataupun doktrin. Kemudian Alkitab itu sumber penghiburan dan kekuatan. Kemudian Alkitab itu alat berkomunikasi Tuhan kepada orang-orang percaya. Oke? Lewat firman, lewat ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah GP termasuk kan. Dan juga dia membicarakan tentang sejarah perjalanan umat dan sejarah budaya orang-orang bangsa-bangsa Israel dulu. Nah, ini harus dipahamin dulu nih. Nah, baru kita ngomongin mengapa ada catatan-catatan yang sudah Nadia ajukan sebagai pertanyaan tadi. Nah, jelas bahwa catatan itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk menunjukkan kesalahan Raja Salomo, Raja Daud, agar mereka mengetahui efek dan dampak jika mereka menggunakan kekuatan raja itu, memperbanyak gundik, memperbanyak istisleri dan semacam itu, adalah sesuatu cara Tuhan untuk menunjukkan kesalahan. Dan efek dan dampaknya kita lihat nih. Efek dan dampaknya apa yang terjadi pada Daud dan Salomo? Mereka mendapatkan ucapan, gunjingan, cacian, ejekan. Dan orang salah. Jadi setiap catatan-catatan di Alkitab itu adalah hasil karya Allah lewat Roh Kudus kepada mereka yang menuliskan Alkitab. Catatan itu adalah catatan yang mau menunjukkan kesalahan.
Jadi Alkitab itu bukan mau menunjukkan sesuatu yang sukacita, damai, sejahtera Nggak saja. selalu ya Pak. Tetapi menunjukkan kesalahan orang pun ditunjukkan lewat Alkitab. Gitu Nadia. Oke. Jadi bisa dibilang gini ya Pak, kalau membaca Alkitab itu berarti kita pertama harus paham konteksnya juga. Betul, itu yang saya katakan tadi kan? bahwa Alkitab itu ini tujuannya dia masuknya kemana nih gitu kan, dari tujuan Alkitab nih dia masuknya kemana. Abis itu selain kita paham konteks, kita juga lihat ini bukan cuman cerita aja, tapi diceritain juga dampaknya tuh apa sih gitu. Kadang mungkin isinya itu atau pesannya itu ada pada dampaknya gitu ya Pak. Betul. Gitu. Jadi jika orang tidak paham dan menganggap Alkitab itu hanya catatan-catatan sejarah, catatan-catatan hasil kehidupan orang-orang dulu, dan dia memberikan penjelasan-penjelasan tentang sejarah-sejarah, dan itu tidak dianggap sebagai firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah. Jadi Alkitab itu seperti yang saya katakan tadi, di sana itu banyak yang kita dapat. Coba bayangkan, suatu saat Nadia membaca, saya kasih nih contoh nih, Mazmur 23. Ya kan? Mazmur 23 ini kan Mazmur yang terkenal. Betul. Tuhan adalah gembalaku. Nah, saya suruh Nadia, coba kamu refleksikan pada hari ini. Selesai kan? Ketika itu Nadia membuat kesalahan. Kesalahannya Nadia sepertinya menyakitin hati orang. Contoh nih ya. Contoh loh. Nah, sering Pak, sering. Jadi ngaku dosa. Nah, terus Pak. Melakukan kesalahan. Terus Nadia datang ke saya nih sebagai pendeta. Pak, bantu saya dong. Oke Nadia, kamu baca Mazmur 23. Oke. Kamu coba refleksikan kepada diri kamu sendiri. Selesai. Nah, minggu depan lagi Nadia saya suruh, Nadia, kamu kayaknya dapat rezeki deh. Coba kamu renungkan kasih Tuhan dalam Mazmur 23. Beda nggak? Pasti beda. Nadia? Penekanannya beda nggak? Iya. Itulah firman Tuhan yang sedang berbicara kepada Nadia. Di waktu konteks yang berbeda, firman yang sama, Tuhan menganugerahkan pemahaman dan kebaikan Tuhan sesuai dengan konteks kehidupan yang kita alami. Iya. Gitu tuh Nadia. Iya, beda waktu interpretasinya jadi beda ya Pak. Betul. Itu magicnya dari firman Tuhan. Betul. Gitu ya. Firman Tuhan itu mampu menjawab segala tantangan kehidupan. Benar. Tetap kontekstual gitu ya dengan kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang di masa, yang sesuatu yang lagi kita rasain saat itu. Pergumulannya apa gitu loh. Gitu loh kayaknya. Iya. Soalnya salah satunya juga kalau misalnya kayak mereka mempertanyakan nih Pak, Allah di perjanjian lama sama Tuhan Yesus di perjanjian baru kok beda banget gitu. Kalau Allah di perjanjian lama gak suka bakar gitu misalnya. Terus Tuhan Yesus begitu dengan kasihnya gitu, pengajarannya gitu sih Pak. Ya jadi kayak gini Nadia, kalau kita berkembang ngelihat konteks Alkitab, kalau tadi kita ngomongin tentang Alkitabnya ya kan, Alkitab itu sebagai diyakini sebagai firman Tuhan, firman Tuhan. Nah, kalau kita ngomongin isinya, perjanjian lama dan perjanjian baru, ya kan, PB, EPL dan PB disingkat itu. Nah, jadi kalau perjanjian lama itu adalah catatan tentang sejarah, catatan tentang nubuatan, catatan tentang puji-pujian, catatan tentang kejadian-kejadian. Gitu loh Nadia. Tetapi kalau perjanjian baru, penggenapan terhadap catatan dan nubuatan itu, yaitu Yesus Kristus itu. Itulah perjanjian baru. Jadi progres. Nah ini dia nih. Kembali ke sana. Balik lagi. Jadi ngelihat nih bahwa Alkitab itu merupakan sesuatu yang dijanjikan sebenarnya. Dijadikan bagaimana nantinya Alkitab bisa menjawab tantangan dan pergumulan yang ada pada diri manusia itu. Ketika Yesus hadir di dalam perjanjian baru, dia memberikan jawaban-jawaban atas nubuatan nabi-nabi itu. Yesus kan datang ke dunia, boleh hadir dan boleh kita baca, kita nikmati firman-Nya sekarang ini, cerita tentang Yesus itu hasil nubuatan perjanjian lama. Iya kan? Iya. Makanya kita merasakan bahwa sesuatu yang berbeda
di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sesuatu yang berbeda. Konteksnya berbeda sekali. Jadi penggenapan ya Pak? Iya, saya lebih setuju dengan itu. Penggenapan. Ya. Jadi memang pertama konteksnya berbeda gitu, tapi bukan saling mengkontradiksi, justru menggenapi. Menggenapi janji yang ada dalam perjanjian lama itu. Luar biasa memang firman Tuhan Pak. itu. Hebat ya. Hebat ya Tuhan kita itu ya. Bisa gitu ya. Ya memang ya. Jadi memang kadang-kala orang nggak yakin kok. Kadang-kala ada banyak orang yang berseliweran juga ya di medsos ataupun tulisan-tulisan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Jadi cerita tentang Yesus itu ada beberapa orang yang menulis sebagai Yesus yang tidak pantas dijadikan Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tidak pantas dijadikan Tuhannya. Tetapi itu kan nggak usah meragukan. Itulah diminta dari kita pendalaman. Jika dia rajin membaca Alkitab tentang nubuatan, pasti akan bisa. Oh iya, ternyata yang dibicarakan oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu betul sudah ada di dalam Alkitab. Cuman permasalahannya apakah pemuda sekarang mau membaca keteraturan, mendalami gitu ya, Pak? diajak. Sedikit ya kira-kira ya. Sedikit kira-kira. Iya dong. Sedikit kan kira-kira yang menjadikan bahwa Alkitab itu sumber inspirasi untuk dijadikan mendalami tentang Yesus ya. Makanya kalau kita naik lagi ke atas permasalahan yang sedang kita bicarakan ini, makanya sering menanyakan bahwa Kristen progresif itu kan menanyakan karena pemahaman mereka tadi itu. Pak, menyambung nih yang tadi. Kan Bapak bilang bahwa kasih Tuhan yang diceritakan di perjanjian baru itu kan sebuah penggenapan gitu ya. Nah, salah satu hal yang banyak dipertanyakan juga sama teman-teman kita yang ada di aliran Kristen progresif itu adalah kasih Tuhan tuh kayak gimana sih? Cukup gak sih buat kita tuh jadi masuk surga atau selamat gitu? Menurut Bapak gimana? Ya, saya teringat nih, teringat tentang cerita tuntutan oleh orang-orang yang sudah matang dalam iman. Jadi dia begini nih, ketika seseorang ingin didoakan, cerita ke saya nih, Pak Pendeta, Tuhan itu kok tidak adil ya, sambil menitiskan air mata. Tuhan itu tidak memberikan seperti harapan saya. Saya itu selalu baik, saya itu selalu setia, saya itu selalu berdoa, rajin beribadah. Tapi mengapa masalah terus ada dalam hidup saya? Sering itu Pak, saya juga gitu Pak, curhat. Ya begitu tuh. Ya, kita ngomongin tentang kasih. Apakah Tuhan tidak mengasihi seorang, kita katakanlah seorang ibu. Seorang ibu ini Nadia, menurut Nadia apa? Kalau saya tanya Nadia, contohnya nih, saya ulang lagi nih Nadia. Contohnya seorang ibu minta dibawa dalam doa. Dia memiliki pergumulan yang cukup panjang. Seolah-olah Tuhan itu menghukum dia, seolah-olah Tuhan itu menyakiti dia, seolah-olah ya. Nah ini seolah-olah. Nah dia mengatakan Tuhan itu tidak mengasihi saya. Menurut Nadia benar nggak statement yang seperti itu? Jawaban saya pasti iya. Seharusnya kamu nanya saya balik lagi saya tanya kamu. Iya. Jadi saya nih. Okay. Kalau dari pengalaman hidup saya sih Pak ya. Iya. Jangan kesaksian loh. Oh iya. Dari pengalaman hidup saya sih gini sih Pak. Tuhan itu selalu mengasihi kita sih. Cuman kadang-kadang kita belum sadar aja. Poinnya yang mau diajarin sama Tuhan tuh apa gitu. Gitu gak sih Pak? Ya saya setuju. Cuman saya harus jelaskan dulu nih Nadia. Kenapa, bagaimana konsep kasih itu dimunculkan sebagai dasar ajaran di dalam kekristenan.
Ini sangat sangat sentral dia. Fundamental ya Pak? Iya, fundamental, sentral tentang kasih ini. Jadi kasih itu kan begini nih, kita lihat ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Tuhan itu menjadi jauh, Nadia. Ketika orang berjalan sesuai jalannya sendiri, keluar dari jalur yang disediakan Tuhan, itu dosa nggak? Iya. Pasti jatuh. Jauh, tidak sesuai dengan konsep dan ajaran Tuhan, jauh kan? Iya. Nah, kita memiliki jurang yang cukup panjang. Jurangnya panjang ke bawah, dalam ke bawah. Tapi karena kasih Tuhan, ini dia nih. Ya. Karena dia melihat kasihan banget nih manusia. Mereka seolah-olah ditinggalkan. Saya datang, kata Tuhan. Dia datang ke dunia dalam bentuk rupa sebagai manusia. Karena dasarnya ingin menyelamatkan. Ingin menyelamatkan. Nah, jadi makanya dari situ diberikan satu keputusan oleh Bapa. Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya. Ingin membebaskan manusia yang penuh dengan kesalahan-kesalahan tadi. Nah, di sini kita mulai dari sini nih beranjak ini. Di sini pembahasannya. Baru nanti kita jawab itu. Nah, jadi kasih itu kan sesuatu yang agung. Dia diberikan tanpa syarat. Ada nggak orang memberikan, "Hei Yesus, kau datang ke dunia ini, penuhi dulu dong kami dengan kekayaan, baru engkau datang. Segala penyakit, segala sesuatu selesaikan dulu dong, baru kamu datang." Ada nggak syarat itu? Tidak ada. Tidak ada. Dan tidak ada hak manusia untuk mengatakan itu kepada Allah, kepada Tuhan. Tetapi dia datang dalam bentuk kemahakuasaannya karena kasihnya kepada manusia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Kasih Tuhan adalah dalam bentuk pengorbanan Kristus. Ini contoh nih. Mati di kayu salib. Berkorban untuk memberikan keselamatan. Jadi dasar kasih ini, dasar kematian Yesus itu dasar pengampunan. Memberikan pengampunan. Diberikan keampunan agar apa? Agar sesuatu yang dialami oleh manusia itu, ya, sesuatu yang dialami manusia itu bisa dia terbebas, terbebas dari beban yang sangat berat. Nah, baru kita ngomongin tentang keselamatan itu. Nah, kita paham dulu tentang kasih itu, bahwa sekali lagi Yesus datang ke dunia tidak ada syarat. Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia dari tekanan hidup, dari keberdosaan, dari kebersalahan dia. Lantas di mana konsep keselamatannya? Kan gitu nih pertanyaannya di situ. Pak. Nah ini yang mau saya jawab tadi itu, bahwa keselamatan itu diberikan lewat kasih Bapa itu. Jadi artinya begini nih. Untuk mendapatkan keselamatan itu ada syaratnya, loh. Ada syaratnya. Syaratnya adalah kita sebagai umat yang sudah paham betul tentang Yesus itu, dia harus mampu mewujudkan tindakan seperti yang diharapkan Yesus. Contoh begini Nadia. Yesus datang sudah mengasihi hidup Nadia. Contohnya apa? Mendapatkan keselamatan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan aktivitas yang biasa. Selamat-selamatlah, baik-baiklah. Iya kan? Nah, karena itu semua dari kasih Allah. Nah, sekarang sebagai orang yang sudah memahami tentang konsep kasih itu, nah dia harus melakukan apa yang dilakukan Tuhan kepada sesama manusia. Itu yang paling penting. Jadi kasih itu direalisasikan dalam bentuk berbagai kegiatan dan kemampuan yang ada pada diri kita kepada sesama manusia. Sebagai respon gitu sebagai ya, Pak? respon. Sebagai respon. Dan
kita terus melakukan itu, membantu dan menolong orang lain. Baru kita syarat untuk mendapatkan keselamatan. Tidak hanya ini ya, ini harus dipahami Nadia. Nah, jadi keselamatan itu tidak hanya percaya pada Yesus, beriman pada Yesus, tetapi tidak melakukan konsep ajaran kasih yang terkonsep yang sudah dilakukan Yesus, tidak kita lakukan. Maka ini tidak akan selesai, persoalannya tidak akan selesai. Tidak cukup hanya iman, tidak cukup percaya pada Yesus, tapi perbuatan dan perilaku kita seperti orang yang tidak paham tentang ajaran kasih. Jadi nggak cukup hanya itu Nadia. Ada banyak pemuda, ya kan? Banyak pemuda kongko, kumpul sana, kumpul sini. Cerita tentang Alkitab, cerita tentang kasih Tuhan, cerita pengorbanan Yesus, tapi ibadah nggak pernah. Jadi kan serba ini, satu poin saja kamu nggak lakukan Nadia, itu akan menjadi pincang. Kita nggak bisa mau enaknya aja ya Pak? Iya, benar. Gitu ya Pak? Betul. Jadi harus ada yang kita kerjain juga. Betul. Gitu. Ya seperti ini kita mewartakan kasih Tuhan lewat acara podcast seperti ini. Itu adalah salah satu cara, iya kan? Bagaimana kita untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang banyak di dunia ini, Bu, masih ada kesempatan. Betul. Iya kan? Iya. Ini salah satu. Nah, bersyukur Nadia terpilih menjadi orang yang bisa. benar, betul. Iya. Karena balik lagi ya Pak, maksudnya PR yang dikasih Tuhan waktu Tuhan kembali ke surga itu kan memang untuk menjadikan segala bangsa muridnya gitu ya. Betul. Gitu sih. Ya gitu ya Pak. Jadi maksudnya nggak bisa nih kita mau aja terima keselamatan tapi terus kita nggak mau mengerjakan PR kita ya, gitu. Kayak falsafah pemuda lah. Kerja apa gimana bangunnya siang-siang, kerjanya apa sih? Muda kaya raya mati masuk surga. Mati surga ya. Enak banget hidupnya. Tapi sebelum itu ada kata-kata sebelumnya loh. Muda kaya raya, mati masuk surga. Kerjanya apa gitu loh. Saya udah lupa ada kata-kata itu. Nanti WhatsApp saya ya. Siap. Iya benar. Nah kayak gitu kan. Itu kan kata-kata yang mengungkapkan ini loh pemuda zaman sekarang ini. Tetapi kan banyak ya. Saya juga sangat prihatin ya. Saya sih melihat ya. Mudah-mudahan kita di OL ini bisa memahami ini. Kayaknya butuh bimbingan tentang bagaimana kita tidak hanya terkonsep kepada pembicaraan, tidak ada tindakan. Ya kan gitu kan. Jadi semuanya harus satu saja kurang. Masih diragukan kekristenan kita. Gitu Nadia. Ya. Mengerjakan keselamatannya juga bukan cuma di gereja ya Pak. Bukan. Kita juga bisa di luar ya. Di mana saja, di mana tempat saja, di mana tempat kita ketika pacaran juga dibutuhkan loh Nadia di sana. Gimana tuh Pak maksudnya Pak? Iya dong. Gimana tuh di Pak? Di tempat kerja juga kita membutuhkan bagaimana Tuhan ini bicara. Iya, jadi artinya begini, saya bukan dikatakan orang tua yang tradisional. Sangat fundamental tapi kalau pemuda kan diceritakan berpacaran yang di tempat yang terang, jangan berpacaran pakai lampu gini Pak. gimana ya kan kayak gitu kan. Nah ini ada kan konsep-konsep zaman itu kan. Jadi jangan berpacaran di bioskop itu zaman dulu kan gitu kan. Nah saya pasti dikatakan nanti ada orang nonton ini pasti bapak ini orang tua tradisional lah. Silakan saja. Tapi saya mau mengatakan begini nih, bagaimana kita mau melakukan kasih Allah, bagaimana kita mau percaya kepada Yesus kalau ini pertanyaannya, siapa yang bisa bertanggung jawab, siapa yang bisa menjawab? Tidak akan terjadi apa-apa jika lo berpacaran di tempat yang gelap. Tapi nggak tahu apa yang terjadi antara kedua insan. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Siapa yang bisa berani mengatakan jujur dengan jujur di hadapan Tuhan saat ini? Nah, itu yang saya katakan tadi. Itu yang saya katakan tadi. Jikalau pemuda diperhadapkan seperti ini, ya konsekuensinya berani memilih Yesus sebagai juru selamat, lakukan tindakan sebagai orang yang mendalami kasih Tuhan itu.
Berat loh Nadia. Berat banget Pak. Mencerminkan itu loh Pak, susah pasti banget. lu dicecer nih nanti nih. Iya. Lu setuju nggak? Lu setuju nggak dengan pendapat ini? Wah, lu. Iya. Iya. Nah, makanya. Iya. Lu siap ya? Ya harus Pak. Dicecer orang ya? Kan nanti saya WhatsApp Bapak. Iya. Ya, Oke. Ini Pak, mungkin yang hitam putihnya nih Pak dari ajaran yang kita dengar. Saya hitam nih, lu putih nih. Iya, untung saya yang putih. Salah satu yang ajaran yang hitam putih nih Pak dari yang aliran Kristen progresif yang kita dengar itu, emangnya kalau masuk surga harus lewat Tuhan Yesus ya? Yes. Nah, kalau menurut saya begini nih, Nadia, ini bagian membentengi diri saja, membentengi diri sendiri. Yesus itu adalah pusat keselamatan. Ada beberapa Alkitab ya, saya cari dulu ya, tentang keselamatan itu ya. Salah satu untuk bagaimana tentang mendapatkan keselamatan, Yesus sendiri mengatakan bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab bahwa dialah pintu. Jadi jika engkau mau masuk, ketuklah. Maka pintu akan dibukakan, ya kan? Ya. Jadi jelas sekali mengatakan kalau kita ada ilah lain, Allah lain yang bisa menjanjikan keselamatan, saya kira tidak ada. Di dalam Alkitab, di dalam iman kekristenan, hanya Alkitab Kristen yang mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Jadi keselamatan itu, ya kan? Keselamatan itu tidak hanya disiapkan oleh orang-orang Kristen saja. Dia menawarkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain. Dia menawarkan. Tetapi bagi mereka yang betul-betul paham, betul-betul mampu menunjukkan dirinya beriman pada Yesus, nggak masalah. Jadi kalau dikatakan bahwa hanya melalui Yesus ya, hanya melalui Yesus kita masuk ke dalam surga. Ya itu. Itu kalau menurut saya itu dia satu-satunya Alkitab, satu-satunya kepercayaan iman yang bisa dipegang oleh setiap orang-orang Kristen saat ini. Jadi teman-teman kalau bisa di sum up gitu ya, bahwa keselamatan itu Tuhan kasih mau buat semuanya. Tapi siapa yang mau respon? Responnya itu dengan yang tadi, kita bukan cuma enak-enakannya aja dapat keselamatan tapi nggak mau mengerjakan kekristenan itu ya Pak. Gitu. Jadi harus ada responnya juga dari manusia. Gitu. Nah, ini saya ketemu ayatnya. Iya Pak. Yohanes 14 ayat 6. Ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas kan ayat ini? Pernyataan ini sering diartikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan dan hubungan dengan Allah. Jelas loh. Fix ya Pak. Nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya ini sudah memang sangat direkomendasikan ya bagi orang-orang yang mau datang percaya pada Yesus Kristus. Tapi dengan catatan tadi, ketika kita mau menerima keselamatan, kita juga harus mengerjakan keselamatan itu. Betul. Gitu. Bukan mau enak-enakan aja gitu ya Pak. Betul. Dia eksklusivitas ya, sangat yang eksklusivitas yang dimiliki oleh Yesus itu dia satu-satunya. Dia satu-satunya imam, raja, Tuhan yang menyediakan jalan, pintu mendapatkan keselamatan yang masuk
berani menjanjikan itu juga satu-satunya. Luar biasa, Nadia. Betul. Luar biasa sekali. Oke. Kejawab ya, ini kejawab ya. Kejawab. Iya, betul. Oke, Pak. Mungkin kita udah nyampe di akhir sesi nih. Aku pertanyaan terakhirku nih, Pak. Kita kan sebagai pemuda berprogres, mempertanyakan itu hal yang wajar di usia kita. Betul. Gitu. Tapi ada tips atau trik nggak, Pak? Gimana kita sebagai pemuda Kristen yang masih dalam tahap mempertanyakan berbagai hal nih, Pak, untuk tetap di jalurnya, di jalur yang benar gitu. Apa sih, Pak, yang kita harus, bagaimana kita berproses yang benar gitu? Mempertanyakan yang benar tuh kayak gimana sih, Pak? Ya, jadi seorang pemuda Kristen adalah seorang yang memiliki pemahaman, seharusnya ya, memiliki pemahaman yang baik tentang Tuhan dan Juru Selamat itu. Itu dulu deh. Nah, kalau belum paham, maka akan sia-sia semua. Saya kasih contoh nih. Seorang mahasiswa sering menangis nih dalam proses untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Oke? Pernah ngalamin nggak? Saya juga pernah ngalamin. Pernah, Pak. Pasti ada banyak orang yang mengalami. Nangis, dapat D, dapat E, dapat C, sedih banget lah. Tapi saya mengingatkan nih, saya saja ilustrasi nih Nadia. Bukan nilai yang terpenting, tapi bagaimana adik-adik siswa, mahasiswa memahami pelajaran yang diberikan oleh dosen. Baru apa? Jikalau paham, maka nilai akan mengikuti. Bagaimana mungkin dapat nilai baik, pelajarannya aja nggak paham. Nah, mengikut Yesus, percaya pada Yesus, ngomongin Yesus, paham dulu siapa Yesus, baru mengikuti hasil yang didapatkan. Jadi mempertanyakan sesuatu yang benar, bagus. Mempertanyakan, itu namanya berprogres. Wajar mempertanyakan. Tapi lihat, yang dipertanyakan itu apa? Mempertanyakan kebenaran Kristus, ada sesuatu yang tidak mampu dipikirkan oleh manusia. Kalau kita membicarakan tentang kebenaran Tuhan, itu misterion namanya. Sesuatu di luar kemampuan manusia. Ada batas loh Nadia. Ada yang ketidakmampuan. Kalau kita bisa membaca pikiran Tuhan, kalau kita bisa membaca rahasia Allah, berarti Allah itu bukan Allah yang misterion. Tidak ada. Dia Allah yang misteri. Makanya orang mempertanyakan terus. Nah, kita paham dan kita tahu bertanya boleh, tetapi kita mempertanyakan sesuatu, siapakah Allah, kebaikan Allah, apa yang dilakukan Allah, itu sah, tetapi ada batasnya. Itu yang saya katakan. Kira-kira gitu. Dan balik ke Alkitab ya, Pak. Kembali ke orang dan bagaimana dia mendalami Alkitab itu. Iya, betul. Ya. Oke. Bahwa dasar segala sesuatunya ya tetap Alkitab. Iya. Oke, Pak, thank you so much untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Kenyang sekali hari ini, banyak banget yang didapatkan gitu. Makanannya banyak banget nih hari ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Boleh, terima kasih undangannya. Terima kasih, aku juga terima kasih. Teman-teman GPers, thank you so much for watching. See you di episode berikutnya. Dadah!